Selamat datang di apartemen aku. Aku itu kan baru pindah ke LA dan susah banget kita tuh cari apartemen. Tapi ini adalah apartemen terbaik yang kita pilih. Oke, kita bakal tur dulu kali ya. Maaf banget agak berantakan karena ini kita kayak baru pindahan dan waktu pertama kali apartemen ini kita dapat itu kosong guys, dan ini udah mulai diisi pelan-pelan. Kita tuh kenapa alasan pilih apartemen ini, salah satunya karena ini apartemen bangunannya tuh kayak baru. Nah terus dia okupansinya itu juga sekitar kayaknya 60%, jadi belum 100%, jadi sepi. Kayak ada apa tadi? Lupa. Jadi ini tuh kenapa kita suka, karena islandnya itu kayak gede banget, jadi kita bisa masak sesuka hati kita. Dan ini kulkasnya juga gede, jadi persiapan makanannya bisa banyak. Terus ini kompornya kata kamu kompor mahal ya? Iya, ini Itali punya nih, Bertazzoni. Bertazzoni. Kalau kita lagi masak-masak, pemandangannya lihat deh. Tara! Jadi kita kayak langsung di depan apartemen itu ada Zara, H&M, ada Target. Kita langsung bisa nyebrang buat belanja guys. Nah ini kayak kabinetnya cukup gede, jadi kita udah beli banyak banget ya bahan-bahan dapur. Dan rata-rata kita kayak belinya tuh di Asian market gitu. Jadi semuanya udah lengkap, bisa masak Indonesian food, Chinese food, Thai food, Jepang, Korea, mau apa lagi yang kita bisa masak. Sekarang ini bagian yang paling menjadi favorit kita adalah ruang tengah guys. Jadi tadinya itu benar-benar ini kosong banget, cuma kita pelan-pelan beli furniture-nya karena udah kayak ketiga apartemen yang kita datengin itu semuanya disewanya dalam keadaan kosong guys. Memang mungkin di Amerika kayak gitu kali ya, jadi kayak kita kalau mau pindah itu harus bawa semuanya lagi. Ini kursi yang kita beli, kursinya itu di Amerika tuh kayak mahal, semuanya mahal banget, tapi kebetulan pas kita lagi kayak ke area Chinatown gitu ya, terus ada satu toko furniture yang jual orang Vietnam. Jadi ini kita dapat kursi yang ini tuh harganya berapa ya? $500. Mahal juga ya, $500 ya. $500 kan sekitar iya 7 juta. Mahal juga ya. Ini kita dapat harga segitu, tapi yang lainnya itu bisa jual kayak 1000-an ke atas, pokoknya start dari 1000. Nah, yang paling kita suka itu adalah ini. Jadi ini itu bisa dipakai buat tiduran gini. Nah jadi kalau misalnya ada tamu tidurnya di sofa aja. Tamunya juga enak gak sih, kayak bisa ngelihat pemandangan ini tuh. Ini kita juga beli sendiri kabinet buat TV-nya. TV-nya juga kita beli sendiri. Saking ini kita kayak cari barang yang murah guys. Ini sampai ternyata dia kayak goyang gitu. Jadi style Indonesia harus dipakein ini supaya kayak lebih kokoh. Nah, kalau misalnya kita tuh lagi kayak penat, stres gitu ya. Nah, kita bisa kayak keluar balkon guys. Ini dia. Pemandangan dari luar balkon agak serem sih sebenarnya. Kita kayak bener-bener jarang keluar ke sini. Ini tuh kayak lantai kayak belasan gitu, jadi masih pendek sih, tapi nggak terlalu pendek juga ya, kayak tengah-tengah lah, kayak tinggi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Jadi kita kayak masih bisa ngelihat gedung dan ngelihat tetangga guys. Nah, kita menuju ke kamar dulu guys. Maaf ya, ini agak berantakan. Jadi tadinya itu ini juga bener-bener kosong. Ini kita bener-bener baru beli ranjangnya sama bed frame-nya itu terpisah. Kalau misalnya di Indo tuh kayaknya aku beli ranjang sama bed frame tuh kayak langsung gitu nggak sih? Tapi kalau di sini tuh kayak agak terpisah-pisah, jadi agak PR gitu. Nah ini
Aku beli matrasnya di toko matras namanya Sit and Sleep. Jadi itu kayak banyak banget pilihan matrasnya. Cuma ini kita pilih matras yang harganya tuh tengah-tengah. Tapi ini harganya tengah-tengah juga kayaknya sekitar 1000-an gitu deh. Iya nggak sih? 2000. Mahal banget kan? 34 juta guys. Ini harga untuk matrasnya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk bed frame-nya itu kita beli di Wayfair. Jadi di sini tuh ada website dan dia tuh banyak jual barang-barang kayak furniture gitu. Nah, itu ada yang variasi banget harga, ada yang mahal, ada yang murah. Cuma kita belinya ini dapatnya di harga 300-an gitu. Jadi lumayan murah untuk si bed frame-nya. Kalau misalnya yang di sini itu adalah lemari, tapi kita jangan buka ya karena ini beberapa penuh banget isinya koper-koper kita, karena kita kesini tuh bawa koper 5 guys, gede-gede. Jadi isinya banyak koper. Dan ini adalah area favorit aku, toilet. Nah, ini adalah bagian favorit aku. Aku tuh suka banget desain dari toiletnya karena dia ada 2 lampu di sini guys. Tuh, dia ada 2 lampu. Kalau misalnya kita kayak mau agak gelapin, itu kayak tinggal diginin gitu. Tuh. Nah, dia kayak bisa auto gelap. Nah, bisa kayak terang juga kalau misalnya kita nyalain. Kalau aku lagi skincarean, lagi make up, itu kayak bener-bener nyaman banget. Karena ini untuk si sinknya itu juga, sinknya kecil sih, cuma apa sih namanya, mejanya lah ya. Meja di kamar mandi ini cukup luas, jadi aku suka karena bisa make upan, skincarean, terus kayak catokan. Bener-bener kacanya oke banget menurut aku. Ini kenapa salah satu alasan aku pilih apartemen ini adalah karena kamar mandinya. Karena aku kan nggak mungkin punya meja rias kan, kayak tempatnya kecil. Jadi ini adalah meja rias aku, tempat sikat gigi aku. Kalau misalnya di sini itu rata-rata kayak aku ngeliat semua apartemen yang aku datengin itu tuh dikasih bathtub. Nah, jadi kayak ya udah guys, mau nggak mau kita juga ini beli sendiri, ini juga beli sendiri. Tapi yang ini tuh kayak udah dapet gitu dari sini. Jadi kita nggak perlu kayak pasang-pasang lagi, itu keuntungannya. Nah, jadi ini kalau misalnya di apartemen itu buang sampahnya di area khusus, sama sih kayak apartemen di Indo. Cuma karena kayaknya aku nggak terbiasa sih tinggal di apartemen. Ruangan untuk buang sampahnya tuh kayak lucu. Jadi ini ada kayak tempat pembuangan sampah, ada 2. Yang ini kayak buat sampah-sampah, yang ini buat sampah recycle. Terus kita tinggal buang deh kayak gini. Jadi kita menuju ke ruangan-ruangan yang lain. Karena aku pengen kasih lihat kalian, fasilitasnya keren banget. Nah, ini langsung ke elevator yang D. Karena di sini tuh ada 2 fasilitas gitu. Kayak yang pertama fasilitas untuk umum, yang pengguna dari apartemen ini, pengguna yang kayak punya apartemen ini bisa ke sana, jadi kayak coworking space dan lain. Tapi yang kita mau pergi ini itu dia private dan di lantai 41 guys. Dan ini ruangannya guys. Hi. Good, how are you? Hi, how are you? Hi. Nah, jadi di sini itu kayak tempat private-nya di apartemen ini. Jadi kita kayak harus bayar ekstra gitu karena di sini banyak banget kayak aktivitas, event, dan fasilitasnya tuh oke banget. Kalau misalnya mau meeting, mau apa tuh kayak bisa. Cakep banget. Nah, ini ada satu fasilitas yang dari si tempat ini yang menurut aku tuh kayak harus banget kita cobain sih. Kita kayak bener-bener belum cobain, yaitu adalah jacuzzi guys. Wah, kita harus cobain sih ini. Jadi ini kayak bisa berendam sampai malam sih kalau nggak salah. Ini air panas atau air dingin? Air anget. Aku mau berendam di sini sih. Jadi kalau tadi yang pas kita datang itu kan ada bar. Nah itu tuh kita free untuk kayak pesen minum di baristanya. Kalau misalnya kayak mau mocktail, cocktail gitu kayak bisa deh. Terus kita bawa ke sini sambil berendam. Tapi ini pemandangan bagus banget ya. Ini kita juga bisa duduk-duduk nih di sini.
Biasanya kerja itu di sini biar nggak penat gitu ya. Jadi enak banget pemandangannya, sama udaranya di sini tuh summer, tapi kayak masih dingin. Jadi aku tuh bingung. Padahal aku kayak udah persiapin baju-baju yang buat baju panas. Cuma saking dinginnya akhirnya aku kayak banyakan pakai jaket di sini. Nah, by the way, kalau misalnya di apartemen ini kita kayak mau ngegrill itu bisa banget di sini. Nah, ini bisa sambil ngegrill ya, guys. Tuh. Tapi di sini guys, kalau misalnya kalian kayak membernya lah ya dari yang si tempat private ini, itu kayak dapet apa ya, kayak roti terus minuman itu secara gratis gitu loh. Jadi bisa sambil kerja, bisa sambil nongkrong di sini, dan pemandangannya super enak karena ini di lantai 41, jadi bener-bener tinggi banget tuh. Wow. Gimana menurut kamu? Bagus. Tadi HP kamu ada nggak? HP. Nah, sekarang kita mau ke fasilitas yang semua orang tuh bisa akses yang punya apartemen ini. Kalau yang tadi kan kayak cukup private. Nanti aku bakal kasih lihat ada coworking space dan tempat buat main-main gitu lah. Udah sampai bener-bener cepet banget dari lantai 41 ke lantai 5-nya karena ya nggak terlalu banyak orang di sini. Nah, ini areanya. Jadi kita kayak bisa ini ya, kayak ngopi apa di sini. Kalau nggak salah harus bayar ya. Aku nggak tahu sih, kayak belum pernah coba ini harus bayar atau enggak. Ini itu kalian kayak bisa nongkrong-nongkrong sambil kerja juga, karena dia ada ruangan-ruangan buat kalian meeting atau kerja gitu. Ada orang kayak gini guys ruangannya. Biasanya aku kayak meeting di sini karena cukup private kan. Ini adalah ruang santai, bener-bener kayak berasa milik pribadi karena nggak ada orang sama sekali. Jadi kalau misalnya ada teman, ada keluarga, itu boleh banget santai-santai di sini sih. Nah, di sini juga kita bisa berenang guys. Kalian bisa berenang, bisa nge-gym juga. Sebenarnya ada ruangan gym di sebelah sana. Sebelah mana ya ruangan gymnya? Bener kan sebelah sana? Kita main ini kali ya. Nah, ini tempatnya bener-bener kayak luas banget guys. Kayak kalian bisa full party juga di sini kayaknya. Karena ini ada apa sih, kayak TV, bisa nonton, terus bisa berenang juga, bisa sambil makan juga di kitchennya. Jadi kayak bener-bener bisa full party. Dan di sini kita bisa main biliar. Kita main bentar ya. Dah selesai main biliarnya dan aku selalu kalah. Jadi kita mau lihat area lain. Jadi ini tuh area kita bisa pakai buat apa ya, kayak private party kita sendiri gitu juga bisa sih harusnya. Ya kan? Iya. Jadi kalau kalian mau undang teman-teman, mau barbecue, mau acara ulang tahun, ini tuh bisa dipakai. Bagus banget guys, lihat nih. Terus pemandangannya juga oke. Kita ke area gym ya, kita mau ngelihat area gymnya. Nah, ini kita ke area gymnya. Jadi area gymnya itu dia sebenarnya ada ruang ini nih. Ya nggak sih, ruang pilates atau ruang yoga. Dan ini tuh bukan sebarang yoga, jadi dia hot yoga. Ruangannya cukup panas gak sih? Kamu pernah masuk gak? Belum. Oh iya, aku kayak ngerasa kayak ruangnya panas banget. Dan ini adalah tempat gymnya, tapi tempat gymnya tuh ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah, yang outdoor tuh yang kayak gini guys. Gitu. Biasanya karena aku nggak terlalu suka nge-gym, aku tuh sukanya kayak angkat barbel doang, kayak gini, atau kayak pokoknya latihannya yang ringan-ringan. Aku sukanya di ruangan ini karena enak banget gitu, bener-bener ruangannya kebuka, terus cuacanya oke, nggak panas, nggak dingin juga, jadi bener-bener enak, sejuk-sejuk gitu. Nah, ini ruangan gymnya. Salah satu tempat yang belum kita cobain yaitu adalah media studio. Nah, ini gamenya bisa dipilih di sini. Ini tuh apartemen bener-bener definisi kayak kita nggak usah pergi-pergi lagi karena aktivitasnya banyak banget. Itu aja vlog aku hari ini.
Dan aku cuma pengen kasih lihat kalian gimana tinggal di apartemen di LA, dan mungkin ini adalah salah satu apartemen impian aku juga. Akhirnya aku bisa tinggal di sini. Kalau aku selama tinggal di sini kurang lebih baru 2 minggu guys. Cuma so far masih oke sih, masih kayak menikmati dan juga keamanannya oke. Tempatnya juga strategis banget untuk aku kayak mau belanja apa dan lain-lain. So, see you on the next video. Bye.